Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di pagi hari ini di Talkshow Bincang hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan menemani Anda dengan perbincangan. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai investasi khususnya mungkin untuk anak muda dan juga millennials. Dan kita nanti akan berbincang dengan Widya Nurbakti Pertiwi, SMBMM selaku akademisi, dan kita akan berbicara mengenai investasi. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi melalui Instagram kita dengan follow @sultantv.co dan juga @beritasultantv, Facebook Sultan TV, dan juga di kanal YouTube kita Sultan TV. Dan Anda juga bisa menyaksikan Sultan TV melalui TV satelit Nin Media channel 26. Dan untuk Anda yang mungkin juga mau berbincang-bincang dan ikut bertanya-tanya dengan kami pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Mbak Widya Nurbakti Pertiwi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi hari ini. Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Alhamdulillah sehat selalu, dan mudah-mudahan semuanya juga di sana sehat-sehat selalu Mbak ya. Amin. Oke, terima kasih udah ngeluangin waktunya buat bincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini Mbak. Dan pada pagi hari ini kita ngomongin soal investasi sejak dini, mungkin khususnya untuk para milenial yang banyak yang menganggap perilaku konsumtif ini lekat banget nih sama anak-anak muda gitu. Dan fenomena belanja online ini jadi salah satu pemicu khususnya millennials jadi boros. Dan mungkin kalau Mbak sendiri menilai, apakah memang anak-anak muda sekarang, khususnya millennials, Gen Y, Gen Z, ini punya perilaku yang mungkin bisa dibilang konsumtif nih Mbak? Terima kasih Mas. Sebelum kita ke investasi, kita bahas ini dulu ya, perilaku kaum Gen Z yang belakangan ini emang sering banget istilahnya mereka dicaplah sebagai generasi atau kaum yang memang konsumtif atau irasional dalam membelanjakan penghasilannya. Nah, di sini kalau kita cerita flashback keadaan saat ini sama keadaan yang sebelum pandemi, itu memang tingkat konsumsi khususnya di belanja online itu meningkat. Dan apa yang terjadi setelah pandemi itu justru malah tambah meningkat. Ketika orang-orang di luar bilang ekonomi kita lagi terpuruk nih, terus segala macam susah, tapi memang ada kelas-kelas sosial tertentu yang penghasilannya pada saat pandemi ini masih masuk walaupun dia WFH, itu karena saking gabutnya istilahnya di rumah, itu tingkat konsumsinya tinggi, semakin tinggi. Tercatat pembelanjaan di e-commerce atau kita bilang lewat marketplace seperti Shopee, itu naik sampai di atas 50% untuk produk fashion dan produk furnitur atau perlengkapan rumah tangga. Sedangkan untuk sayuran dan perlengkapan pokok, kebutuhan pokok seperti beras dan lainnya, itu di perkotaan atau di urban, kita bilang kan mungkin kalau daerah-daerah kita masih jarang ya untuk belanja kayak sayur ataupun kebutuhan pokok secara online. Sedangkan di kota itu udah mulai happening, dan itu terjadi peningkatan sampai ke 65% belanja sayuran secara e-commerce atau online. Nah, itu yang siapa sih pelakunya? Ya tadi si generasi milenial tadi, atau orang-orang yang lahir di tahun 81 sampai tahun 96-an lah. Jadi berarti sekitar umur 96 itu 37 ya, sekitar umur 37 ke atas sampai umur 41-an, itu mereka memang akrab sekali atau friendly sekali dengan belanja. Nah, hal itu juga yang mengakibatkan tadi, oh iya nih generasi sini dianggapnya boros nih, konsumtif, hedon, dan segala macem ya. Nah, padahal nggak semua, ya kita bilang nggak semuanya, walaupun memang secara statistik menyebutkan bahwa kebanyakan kaum milenial
khususnya di ya usia 30-an ke atas sampai 40 tahun ke atas itu yang tinggal di perkotaan itu tadi ujung-ujungnya sulit berinvestasi karena pola hidupnya atau lifestyle-nya yang tinggi. Tapi ya kalau kita, karena saya kebetulan di bidang marketing, masaran, kalau kita teliti lagi lebih dalam, kenapa sih mereka maksudnya lebih suka hedonisme ketimbang berinvestasi, beda sama orang tuanya. Orang tuanya ya tadi generasi Z, Y yang lahir tahun 70-an, 60-an itu cenderung lebih senang berinvestasi ketimbang konsumsi, yaitu karena memang pengaruh media. Pengaruh media yang tinggi itu mengakibatkan mereka, oh daripada saya beli sesuatu yang nggak terlihat, contohnya emas, tanah, nabung, itu kan nggak bisa dipamerin di sosmed ya Mas ya. Saya lu mendingan traveling, makan di kafe, nongkrong, terus shopping sambil pakai bajunya terus nge-tag brandnya. Nah itu pola hidup yang memang disenangi kaum milenial kayak gitu. Ya jatuhnya tadi memang kurang investasi. Bahkan ya penelitian ada yang menyebutkan bahwa kaum milenial ini, sebagian besar kaum milenial akan sulit memiliki properti atau rumah. Itu yang lumayan deg-degan ya untuk kaum milenial. Kayaknya harus deh punya rumah yang mungkin gitu ya. Karena mungkin pola pikirnya lumayan cukup berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana kalau ngomongin soal generasi sebelumnya, ini lumayan cukup concern banget ngomongin soal investasi. Mungkin banyak juga menganggap kalau investasi ini modal untuk bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Dan ini mungkin agak sedikit berbeda nih dengan generasi mungkin millennials dan juga mungkin generasi Z sekarang ini yang mungkin kurang aware, atau seperti apa nih Mbak? Ya, tadi itu karena media. Pertama media di zaman orang tua kita dulu sama media di zaman sekarang kan beda sekali ya, jauh sekali. Kalau kita ingat tuh zaman orang tua atau zaman kita kecil aja, itu di media itu kalau nggak dunia dalam berita, sinetron Jin dan Ju, gitu-gitu kan. Terus sosial media pun atau media untuk wadah kita sebut, sebenarnya nggak semua ya, tapi kita sebut untuk pamernya pun mungkin terbatas. Kita bisa pamer hanya di kalangan ya teman-teman kita aja kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang dengan ada sosial media, jangankan mantan pacar yang udah 20 tahun nggak ketemu aja, bisa stalking lewat media kita kan. Nah, sosial media kita, dan itulah yang maksudnya bikin nih mereka harus looking good lah di sosial media itu ya. Terlepas tadi akhirnya gaji mereka yang misalnya ya yang sekian, yang rate-nya maksudnya UMR lebih dikit, ya itu habis lah. Sekarang kayak ngopi aja nongkrong segelas ya sekitaran 35 sampai 50 ribu. Tapi ketika memang sih ada yang disebut kalau di marketing itu istilahnya ada kebutuhan tersembunyi. Kebutuhan tersembunyi itu apa? Ya itu tadi, kayak pengen dipuji, pengen terlihat baik di depan orang. Itu adalah kebutuhan tersembunyi dari setiap konsumen. Jadi ketika mereka beli, mereka foto, mereka ada kebanggaan sendiri kayak gitu. Nah itu yang membedakan kalau orang tua dulu ada tuh pikiran ke situ, karena ya dia mikirnya nih saya dulu hidupnya susah, apalagi maksudnya sekolah aja susah lah zaman dulu ya, mau kuliah aja wah luar biasa gitu perjuangannya. Nah di situ gimana mereka mikirnya gini, gimana caranya si anak-anak mereka nggak susah seperti mereka. Nah makanya mereka tuh sibuk bekerjanya untuk investasi, sedangkan milenial sibuk kerjanya ya itu tadi untuk konsumsi atau untuk ya memenuhi kebutuhan mereka yang kalau dinilai sih kebanyakan ya irasional gitu, atau nggak prioritas lah kayak gitu. Oke, jadi menarik kalau ngomongin soal khususnya media sosial yang ternyata memang berdampak besar juga nih terhadap gaya hidup, khususnya untuk milenial atau anak-anak muda zaman sekarang. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga di sosial media kan banyak nih soal edukasi atau literasi soal investasi
keuangan, di mana diingatkan juga supaya milenial ini nggak terlalu konsumtif gitu. Nah sebenarnya ini lumayan cukup berdampak nggak sih, kayak misalkan postingan-postingan yang mengajak milenial untuk tidak konsumtif gitu. Nah ini cukup berdampakkah media-media sosial ini, atau sebenarnya masih kurang nih? Oke. Nah, sebenarnya pada akhirnya Indian gitu Kak, ketika kita lihat 5 tahun terakhir pola hidup si milenial yang cukup hedon, itu kita rasakan mungkin 2 tahun kebelakang inilah baru lumayan marak akhirnya para perusahaan-perusahaan tadi perusahaan investasi baru nih menyadari, oh ternyata si kaum milenial ini sebenarnya bisa juga sih diedukasi untuk mengalihkan ya, tadinya misalnya penghasilan dia untuk konsumsi traveling atau segala macam dialihkan untuk investasi. Nah, pengaruh nggak sih sekarang dari 2 tahun terakhir ini menurut penelitian itu cukup berpengaruh. Apa sih sebenarnya yang bikin pengaruh? Kekuatan sosial media juga berkat si influencer, para youtuber, para selebriti selebgram. Nah itu cukup atau bahkan mungkin di atas 50% mempengaruhi kaum milenial dalam mengambil kebutuhan investasi. Nah tapi ya itu dibandingkan dengan para akademisi atau praktisi investasi yang yang istilahnya yang udah mumpuni di bidang investasi, itu pengaruhnya malah sama sekali tidak ada. Jadi kalau saya nih mahasiswa berbusa-busa ngomong, yuk kalau punya uang deh sekarang bisa lah kalau di Serang mah beli rumah gitu kan dengan DP sekian, buat ada kan mahasiswa yang udah punya mulai proyek, udah mulai kerja bikin video itu saya ngomong berbusa-busa pun nggak akan didengar. Tapi coba yang ngomongnya Raditya Dika, terus siapa lagi, Muhammad Arif Muhammad. Terus ya influencer lainnya yang ngomongin investasi, bahkan mereka cara ekstrimnya yaitu kalau kemarin Raditya Dika kita lihat dia kasih kado anaknya saham. Nah itu cara dia istilahnya secara nggak langsung lah menginfluence si followernya untuk yuk investasi gitu, melalui kalau dia memang concernnya saya lihat di saham ya. Ayo mulai beli saham lah dari sekarang, atau ini kasih ke anak-anak saham supaya nanti mungkin di zaman nanti si anak si Radit udah 17 tahun atau berapa 20 tahun itu sahamnya nilainya udah berlipat ganda kalau perusahaannya belum bangkrut gitu. Nah itu jadi yang sangat mempengaruhi itu justru influencer ketimbang pakar-pakar investasi lah sama akademisi udah nggak didengar gitu. Apaan sih ini si ibu ngomong apa gitu kan. Gitu. Tapi kalau udah ya tadi Arif Muhammad yang ngomong, padahal dia nggak ngomong secara gamblang atau secara detail tentang manfaat investasi, tapi cuman kayak nyontohin dari hal kecil aja itu langsung pada diikutin kayak gitu. Tapi itu mungkin juga salah satu cara yang lebih ampuh juga kali ya untuk lebih mengedukasi anak muda khususnya milenial untuk lebih aware lagi terhadap investasi gitu, karena mungkin ada beberapa alasan juga kenapa masyarakat khususnya anak muda ini masih belum aware terhadap investasi. Nah kalau untuk Mbak Widya sendiri ini melihatnya kenapa masih ada anak muda dengan banyaknya informasi seperti investasi di sosial media, di internet, tapi mereka masih belum juga nih aware terhadap investasi. Nah, salah satu tadi kenapa sih mereka belum aware ya, tadi mereka lebih kalau dipilihin kan, kalau kita dalam skala ketika budget kita terbatas, terus kita dipilihin mau hedon mau investasi nih anak-anaknya, mereka masih banyak yang memilih memang untuk hedon atau untuk lifestyle mereka dibandingkan untuk investasi. Tapi selain itu apa sih? Ya memang karena zaman udah bergeser ya, maksudnya ketika zaman dulu orang tua kita kayak untuk beli rumah susah, terus untuk beli barang-barang belum ada kredit. Dulu kan beli motor, beli mobil semua harus cash ya. Sedangkan sekarang banyak kemudahan-kemudahan dalam membeli rumah atau membeli kendaraan karena kita bisa kredit. Nah, itu yang bikin
oh kayaknya kita belum perlu deh beli atau berinvestasi di bidang tersebut, baik properti maupun kendaraan gitu. Terus juga mindset mereka yang kayaknya mungkin 5 sampai 10 tahun terakhir yang memang traveling itu benar-benar jadi bagian tadi. Oke. Jadi mereka rela menabung itu untuk traveling, dapat experience ketimbang properti. Ditambah lagi tingkat pendidikan kita yang udah membaik. Jadi kalau zaman dulu udah SMA aja udah syukur ya kan, SMA. Nah kalau sekarang mungkin untuk S2 pun mudah gitu kan, nggak jam kayak zaman dulu kalau untuk S2 harus bersaing dapat beasiswa segala macam. Kalau sekarang mah biaya sendiri juga oke lah, apalagi tadi balik lagi ke orang tua kita zaman dulu yang udah tabungannya udah banyak nih, emasnya udah banyak nih, jadi giliran anaknya si milenial yang mau S2 atau mau S3 itu tinggal bayar, nggak perlu cari beasiswa. Nah itu karena kemudahan, banyaknya kemudahan juga, jadi pola pikir mereka untuk menyimpan penghasilannya untuk istilahnya jaga-jaga, nah itu menurun gitu dibandingkan dengan orang tua zaman dulu yang istilahnya kekhawatirannya cukup tinggi ya akan misalnya masa depan gimana nih gini-gini. Kalau mereka terpapar media segala macam, kekhawatiran untuk masa depan yang misalnya tidak pasti itu lebih kecil dibandingkan orang tua zaman dulu. Oke, jadi itu juga beberapa faktor yang mungkin bisa dibilang membuat millennials, khususnya anak muda zaman sekarang ini kurang aware terhadap investasi. Dan tadi juga sempat disinggung kalau millennials ini diprediksi akan kesulitan untuk memiliki properti gitu. Nah, apakah ini sebenarnya pilihan yang diambil sama millennials itu sendiri, atau memang kondisi keuangannya yang sebenarnya tidak tersiapkan nih oleh millennialsnya? Karena mungkin ada juga beberapa millennials yang menganggap kayaknya nggak perlu nih untuk memiliki properti sendiri, karena sekarang mungkin lebih memilih sewa atau ngontrak gitu. Nah ini seperti apa nih Mbak? Nah iya, sebenarnya ya terbagi dua tadi. Memang ada yang mereka akhirnya sewa karena pribadi tadi yang karena oke lah, jadi kalau ada konsumen-konsumen ini terutama di perkotaan ya, karena mereka terpapar ya, maksud terpapar pola pikir mungkin dari budaya barat ataupun dari orang-orang sebelumnya, itu mereka sebagian besar millennials di perkotaan itu lebih senang menyewa dan sewanya pun apartemen. Karena tadi mereka nggak kayak orang tua dulu yang misalnya senang bersosialisasi ketika di lingkungan rumah. Jadi karena pola hidupnya aja udah tidur, bangun, kerja, pulang lagi ke rumah tidur gitu kan. Jadi mereka memang sangat minim untuk bersosialisasi dengan orang. Jadi mereka kayak, oke saya nggak butuh nih lingkungan perumahan yang misalnya ada tetangganya katanya itu. Nah itu menurut penelitian di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, itu banyak millennials yang memilih untuk sewa apartemen ketimbang punya properti. Nah itu salah satu pola pikirnya dari situ, karena memang istilahnya apa ya, mereka itu menganggap privacy itu segalanya lah ketika setelah pulang dari kantor. Jadi beda ya kalau kita tinggal di rumah kan, kayaknya ada apa sedikit juga, ibu ada apa gitu kan. Terus sore-sore ngumpul semua kan di perempatan rumah gitu, entahlah ngobrolin apa kan. Itu kebiasaan-kebiasaan yang memang kalau kita punya rumah sendiri yang ada lingkungannya gitu. Nah itu yang salah satu faktor yang menyebabkan milenial lebih memilih untuk sewa. Nah tapi ada juga tadi yang akhirnya memang secara finansial mereka nggak cukup, karena tadi ketika sebenarnya kalau gaji misalnya mungkin nggak kecil-kecil amat, mungkin, tapi ketika mereka dihadapkan dengan pilihan, karena mungkin penak sultan lah ya, penak sultan di rumah bisa, hedon bisa. Nah kalau ini mereka harus milih gitu, mau hedon mau invest. Nah kebanyakan mereka ya udah saya lebih milih hedon, jadi memang dari budget uangnya akhirnya nggak cukup untuk beli properti gitu.
Oke, jadi memang saat ini sebenarnya nggak semuanya anak muda ini lebih memilih untuk tidak memiliki rumah, tapi memang karena ada beberapa juga anak muda yang terpaksa gitu ya, tidak bisa memiliki rumah karena kondisi keuangannya. Tapi mungkin apakah itu menjadi kendala nih untuk anak muda tidak bisa memiliki rumah sebagai investasi nih, Mbak? Sebenarnya kalau misalnya di agama juga ya, kalau kita niat mah pasti ada jalan. Benar. Cuman, nah ini dia balik lagi sebenarnya ketika mereka memang tinggal di perkotaan, terus memang untuk kalau di Jakarta atau kota-kota besar memang beli rumah sama tanah tidak murah ya. Itu sebenarnya mereka pilihan punya opsi lain yaitu beli di pinggiran. Nah itu sebenarnya masih kalau misalnya ngelihat dari rate gaji mereka, mungkin kalau di sekitar Jakarta kan 7 jutaan ke atas ya, untuk, atau mungkin kalau fresh graduated memang masih ada yang 4 jutaan. Tapi untuk segitu, untuk gaji segitu, misalnya mereka beli di pinggiran aja kayak Tangerang, kabupaten atau apa, mungkin yang masih adalah cicilan rumah itu sekitar 2 jutaan itu mereka masih mampu. Cuman ya balik lagi tadi ke pilihan. Akhirnya kan kalau tiap bulan ngopi di coffee shop, terus nonton, ya kan ujung-ujungnya nggak cukup. Tapi sebenarnya kalau niat bisa, nggak bisa sekali. Cuman ya itulah sayangnya. Sebenarnya mahasiswa saya juga kan ada tuh ya, maksudnya ketika mereka semester 8 mereka udah boleh magang, dan udah ada penghasilan tuh sebenarnya. Apalagi yang sales ya, kalau sales itu kan misalnya walaupun gaji pokoknya sekian, tapi ketika mereka achieve atau jual sekiannya lumayan besar. Nah, saya bilang, kamu belilah rumah di sini, masih maksudnya dengan DP 10 juta atau cicilan 1 juta pun masih ada gitu kan kalau di sini. Tapi dia ketawa aja gitu kan, pas lihat di Instagramnya ya gitu, tiap malam minggu udah pasti ke kafe mana, terus makan apa lah, terus tiap bulan kayaknya tuh sama temen-temennya ke villa, ke puncak, kemana. Ya kalau gaya hidupnya gitu sih ya memang susah gitu kan, si lifestyle yang ini. Jadi balik lagi, ini pilihan dari anak muda itu sendiri gitu ya, apakah mereka punya niat untuk berinvestasi atau tidak. Karena sekecil apapun itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik, ini masih bisa melakukan investasi, Mbak ya? Iya, masih sangat bisa sekali gitu. Oke, siap. Dan ini menarik, apalagi untuk anak muda yang mungkin setelah menyaksikan perbincangan kita nih, jadi mulai tertarik nih. Wah, walaupun mungkin pendapatannya tidak begitu besar, tapi menyesuaikan pendapatannya untuk bisa berinvestasi. Nah, ini akan kita bahas nih tentang mungkin gimana caranya nih dengan pendapatan yang terbatas tapi tetap bisa melakukan investasi, dan kira-kira investasi yang cocok untuk anak muda khususnya seperti apa. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi nanti perbincangannya bersama dengan Mbak Widya Nurbakti Pertiwi, SMBMM selaku akademisi mengenai investasi sejak dini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, tiap-tiap daerah di Indonesia pasti punya kuliner khasnya masing-masing. Cita rasanya yang lezat membuat kuliner atau makanan khas Indonesia terkenal hingga penjuru dunia. Tapi tahu nggak teman-teman, ada makanan dengan nama aneh tapi memiliki rasa yang enak loh. Kerupuk miskin. Kerupuk miskin atau kerupuk melarat ini konon awalnya berasal dari Cirebon. Disebut miskin karena teknik menggoreng kerupuk ini tidak menggunakan minyak untuk menggorengnya, tetapi dimasak dengan pasir yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Ada juga yang memadukan kerupuk ini dengan menyantap bersama sambal asam pedas. Biasanya, kerupuk ini berwarna merah muda dan putih, rasanya gurih dan kerisnya sangat khas.
Singkong bajingan. Berbahan dasar singkong dan dimasak menggunakan gula Jawa dan santan, singkong bajingan disajikan dengan kuah manis yang kental. Disebut bajingan karena penyajian singkong yang tidak dipotong terlebih dahulu sehingga bentuknya mirip dengan bajing rebus. Singkong bajingan punya rasa yang gurih dan manis. Ada juga rasa legit saat digigit khas ketela saat di dalam mulut. Kue cubit. Kue cubit populer di Jakarta. Umumnya, kue cubit berukuran 4 cm. Dinamakan cubit karena teknik pengangkatan kue saat matang menggunakan capit makanan. Seiring perkembangan, kue cubit sekarang divariasikan dengan aneka warna. Putih, kuning, coklat, dan hijau. Topping di atasnya juga beragam, mulai dari taburan meses, keju, kacang, hingga kismis. Sate kere. Sate kere merupakan kudapan khas Solo. Jika diartikan dalam bahasa Jawa, kere artinya melarat atau miskin. Bahan dasar sate ini berasal dari tempe gambus, yakni tempe yang terbuat dari ampas tahu dan tetap dilengkapi bumbu kacang seperti sate pada umumnya. Nasi kentut. Nasi kentut merupakan makanan khas Medan yang dimasak dengan daun kentut atau biasa dikenal orang Jawa dengan nama daun kesembukan. Meskipun daun ini berbau tidak sedap seperti kentut manusia, tetapi daun ini banyak khasiatnya loh. Tenang, nasi kentut juga memiliki cita rasa yang enak dan tidak berbau. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai investasi bersama dengan Mbak Widya Nur Bakti Pertiwi SMBMM selaku akademisi. Dan kalau sebelumnya kita udah berbincang mengenai perilaku anak muda khususnya millennials yang bisa dibilang ini terkadang lumayan cukup sulit nih untuk bisa berinvestasi. Dan mungkin untuk beberapa millennials lainnya yang juga sudah aware atau sadar terhadap investasi, terkadang juga mungkin masih bingung gitu tentang investasi-investasi apa saja yang mungkin bisa mereka lakukan. Dan bahkan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita tentang investasi. Dan mungkin sebenarnya Mbak, kalau ngomongin soal investasi untuk anak muda, ini juga ada yang bertanya nih tentang investasi yang aman sebenarnya untuk anak muda apa saja sih? Yang aman. Belum kita masuk ke yang apa sih yang paling risikonya rendah ya, kalau kita ngomongin investasi, ngomongin risiko ya. Itu ada sebenarnya, kalau kita bilang ada beberapa jenis investasi yang common atau yang umum di masyarakat. Yang pertama, yang paling sering orang tua kita pakai nih, biasanya deposito atau tabung dengan menabung. Namun kenapa sih sekarang deposito kurang kece lah di mata para investor, karena tadi kita kejar-kejaran sama inflasi. Bunga depositonya 6%, inflasinya 6%. Bunga depositonya 5%, ya inflasinya juga segitu. Jadi kayak berapapun kita nabung, nilai uangnya tetap sama gitu. Misalnya kita nabung buat beli rumah, ya 10 tahun ke depan misalnya, yang harusnya kita bisa beli rumah, ternyata nilai uangnya nggak cukup. Nah, itu kenapa deposito sebenarnya kalau para praktisi konsultan investasi pasti nggak menyarankan deposito, karena deposito itu walaupun risiko gagalnya rendah, dia bisa dibilang malah nggak ada resiko ininya ya, kalau banknya tutup baru investasi kita ini kan gagal gitu. Nah, risikonya paling rendah, tapi ya memang feedbacknya juga bisa dibilang malah nggak ada gitu sama sekali. Bahkan nilai uangnya itu bisa lebih rendah dibandingkan harga barang pada saat itu. Nah, yang kedua, investasi emas. Ya sekarang banyak ya emas batangan yang kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang
cukup aman dan nilainya pun cukup tinggi gitu ketika kita investasi dalam jangka panjang. Tidak disarankan untuk jangka pendek. Jangka pendek kan 3 sampai 3 bulan sampai 1 tahun. Nah kan jangka panjang minimal 10 tahun. Nah emas ini kalau kita misalnya tahun ini kita beli, mungkin sekarang memang lagi mahal ya, sekitar belakangan, mungkin 10 tahun yang akan datang bisa 2 kali lipatnya atau lebih. Dan itu yang cukup risikonya rendah, terus harganya naik berlipat-lipat, dan sekarang lebih mudah lagi. Kalau zaman dulu ya kita harus punya uang yang minimal 1 gram emasnya itu kan 800.000. Nah kalau sekarang nih untuk anak muda kalau yang memang ingin berinvestasi di emas itu banyak bank-bank swasta ataupun yang milik pemerintah yang menyediakan tabungan emas. Ya jadi misalnya kita mau nih, saya mau nabung yang 20 gram itu nilainya itu sekitar 16 jutaan lebih ya. Nah itu kita dipatok nih per bulannya kita nabung berapa. Misalnya kita mau 20 gram itu dalam setahun, berarti 16 juta dalam setahun. Oke, berarti misalnya sebulannya kita nabung 200.000 ke bank tersebut. Tapi nanti di akhir hasilnya in the end kita dapatnya emas, uang. Bisa jadi alternatif untuk anak muda. Terus yang ketiga ada properti. Nah ini yang secara nilai besar sekali, tapi memang kita mau beli pun butuh modal yang besar, apalagi di kota-kota besar ya. Udah istilahnya per meter udah berapa puluh juta, berapa ratus juta, dan memang menjanjikan kalau misalnya kita ada uangnya, itulah yang paling misalnya enak lah istilahnya passive income. Ketika apalagi kita punya ruko gitu kan, ruko sekian puluh, punya kontrakan sekian puluh, masa tua tinggal kipas-kipas. Nah itu yang paling enak, tapi modalnya pun nggak bisa 1 juta 2 juta, nggak bisa 100-200 ribu, minimal untuk bikin satu kontrakan aja 50 juta. Itu untuk bangunnya aja. Ya syukur-syukur kita punya warisan tanah dari orang tua kan, tinggal mikirin buat bangunnya. Tapi kalau enggak ya udah kita mikirin tanahnya juga, mikirin buat bangunnya. Ya lumayan besar, dan itu ya tidak disarankan untuk properti. Kecuali ya anak mudanya ya masalahnya langsung kerja di tambang minyak ya, itu bisa properti langsung. Nah, yang keempat ini yang lagi happening dan lagi memang yang tadi yang saya bilang influencer lagi banyak kasih pengaruh buat mereka yang berinvestasi di sini, di saham. Nah, kenapa saham? Walaupun sebenarnya resikonya cukup tinggi kalau kata saya ya. Karena kenapa? Apalagi di zaman sekarang ya, ekonomi nggak stabil. Terus konsumen itu kalau kita belajar perilaku konsumen di marketing itu, kalau dulu cukup statis. Jadi kayak perilaku, konsumen ini perilaku konsumsinya begini, mudah terbaca. Sedangkan sekarang itu makin istilahnya mereka perubahannya cepat gitu. Jadi makanya para produsen atau pembuat produk atau kreator itu benar-benar dituntut mungkin karena mengikuti perubahan konsumen yang cukup cepat gitu. Mereka kadang 6 bulan sekali, setahun sekali itu udah perilakunya udah berubah, udah bergeser. Nah, saham ini kenapa disarankan? Karena kita dengan modal 100.000 aja udah bisa punya saham, udah bisa jadi bagian dari si perusahaan itu. Kalau saham kan istilahnya kita nanam modal ya di perusahaan tersebut. Caranya gimana sih? Yang paling mudah, kalau kita sama sekali nggak punya pengetahuan atau terus takut lagi resiko, kita tinggal datang ke bank aja. Kita buka rekening dan bilang untuk pembelian saham, dan kita misalnya menunjuk pialang sahamnya atau brokernya. Broker yang istilahnya brokernya sih perusahaan-perusahaan yang udah terpercaya ya. Biasanya di universitas, di perguruan tinggi itu diajarkan. Ini kalian silakan buka rekening di bank ini, nanti hubungi broker saham ini, nanti si broker itu akan kasih tunjuk kita gimana cara. Terus kita paling, apalagi zaman sekarang tuh sama si brokernya ini aja download aplikasi perusahaan dia. Jadi melalui aplikasi kita udah bisa langsung beli saham, dan dengan 100.000 aja kita bisa misalnya, jangankan 100.000, 50.000 aja kita bisa satu slot
atau 100 lembar itu untuk misalnya perusahaan-perusahaan yang memang skalanya masih kecil. Tapi kalau udah perusahaan internasional atau yang yang udah besar, skala besar lah ya, nasional yang berskala besar, itu biasanya memang cukup tinggi nilainya. Tapi ya itu tadi, resikonya sebenarnya menurut saya cukup tinggi untuk zaman sekarang, karena tadi fluktuasi ekonomi, keadaan konsumen, sosial, politik, apalagi di Indonesia, di kita negara berkembang itu cukup dinamis. Jadi kadangkala misalnya bulan ini sahamnya lagi bagus, mungkin bulan depan bisa turun. Jadi kalau saya saranin apa sih yang lebih baik, investasi ya yang paling aman emas sebenarnya. Tapi kalau anak muda bisa lah, karena kan kalau anak muda ini ya senangnya tantangan segala macam ya. Silakan membeli saham gitu, dan itu udah mudah sekali kalau zaman sekarang. Oke. Jadi bisa dibilang kalau berbicara mengenai investasi yang saham, ini adalah investasi yang mungkin mudah dijangkau dan mungkin juga risikonya kecil, tapi juga bisa memberikan feedback yang lumayan cukup besar di masa depan gitu, Mbak ya. Iya. Oke. Dan kayaknya juga investasi tadi yang sempat disinggung juga untuk tabungan emas sekarang ini juga udah lebih dipermudah juga gitu. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya harus membeli emas batangan yang mungkin juga lumayan cukup mahal gitu, atau harus menyimpan emas di rumah karena ngerasa kayak hal itu lumayan cukup tidak aman gitu ya. Beresiko juga. Benar-benar. Dan mungkin kalau untuk mengelola keuangan, misalkan kayak untuk penghasilan mungkin di Banten gitu, yang penghasilannya mungkin masih 2 juta, 3 juta, dengan ibaratnya biaya hidup di Banten yang lumayan cukup tidak terlalu tinggi sebenarnya. Nah, untuk mengelola keuangannya seperti apa? Nah, untuk UMR yang memang ya tadi sekitar 2-3 juta, terus kita mau berinvestasi, itu saya sarankan sih lebih baik kalau saham itu kan memang tidak beresiko, tapi memang kayak baliknya pun agak cukup makan waktu. Jadi maksudnya kalau saham itu kita pola pikirnya harus ini investasi jangka panjang, jadi kayak naruh lupa gitu. Ya itu dua alternatif tadi, belilah properti kalau di Banten ini atau emas. Karena properti kalau misalnya kita mau ke daerah-daerah itu masih lumayan murah, dan walaupun memang tidak cepat, nanti misalnya ketika kita uang terus kita jualnya memang agak sulit ya, tapi harganya udah pasti naik kalau properti sama emas. Nah, caranya gimana dengan penghasilan 2 juta tersebut kita bisa investasi? Yaitu kita harus saklek, kalau orang-orang bilang finansial manajemennya harus saklek, harus strict gitu. Jadi benar-benar ketika kita bagi-bagi, ketika uang masuk 2 juta kita sudah langsung pos-poskan. Jadi cicilan tuh tidak boleh lebih dari 30%, konsumsi misalnya 40%, 30-70%, sisanya 30% itu bisa dibagi misalnya 20% untuk hiburan, entertain ya, misalnya untuk makan di luar, nonton atau segala macam, 10%-nya itu sisihkan yang untuk investasi, ya tadi misalnya nabung emas, terus apalagi nabung nyicil properti juga bisa. Karena kalau di daerah kita lihat masih ada rumah-rumah yang misalnya cicilannya 700.000 per bulan sampai 1 juta kayak gitu. Itu kita bisa sih. Kalau walaupun dengan penghasilan misalnya pas-pasan ya 2 juta, mungkin ya tadi konsumsi untuk entertainnya atau untuk hiburnya dikurang-kurangin lah. Oke. Jadi untuk hura-huranya dikurangin untuk bisa lebih banyak berinvestasi, Mbak ya. Oke. Dan mungkin salah satu kendala mungkin anak muda ngerasa kalau investasi di properti gitu ya, mereka lumayan cukup sulit mengaksesnya gitu untuk bisa mendapatkan entah itu mungkin ACC gitu untuk mendapatkan properti. Ini ada cara-cara yang bisa dilakukan nggak sih untuk anak muda? Nah, untuk properti tersebut mungkin kalau memang kita ke developer yang resmi ya, memang udah ini ya, istilahnya udah syaratnya memang udah seperti itu. Jadi memang ketika misalnya kayak BI checking kita harus bagus, terus
tadi minimal penghasilan berapa, udah saklek gak bisa diganggu gugat. Dan itu kenapa mereka punya syarat yang seperti itu, yaitu mereka juga sebagai pembisnis mengurangi resiko kredit macet kan. Nanti kalau kreditnya macet bisa ujung-ujungnya kayak waktu tahun 2008 kita krisis global itu di Amerika dan Eropa itu akibat kredit macet dari properti. Jadi mereka kebanyakan pengusaha sih. Jadi ketika memang kan pengusaha itu penghasilannya lagi bagus-bagus sekali, lagi nggak ada bisa nggak ada sama sekali, itu kan yang resikonya. Nah itu yang bikin ketika tiba-tiba kredit macet dan dalam jangka waktu lama itu bisa bikin dampak yang domino ke hal-hal yang lain. Nah itu untuk gimana sih akhirnya caranya anak muda supaya bisa dapat rumah tapi nggak perlu dengan persyaratan yang ribet seperti itu. Nah kalau kita lihat sekarang perbankan mungkin karena semakin bank, udah bank swasta, bank ini, bank dari luar, itu mereka ada produk juga yang istilahnya cicilan kitanya flat ke mereka. Misalnya kita ambil 150 juta buat beli rumah gitu, itu cicilannya tuh benar-benar cuma misalnya kalau kita 900.000 ya 900.000 sampai si utang itu beres. Karena kan kalau bank biasanya mengikuti bunga ya, tapi kalau ini mereka menyediakan produk tersebut memang diuntukkan untuk misalnya anak muda yang mau berbisnis, yang tadi bisa untuk beli properti. Nah itu bisa kita gunakan atau manfaatkan pelayanan atau jasa tersebut untuk bisa kita pinjam uang. Jadi kita beli ke si developernya cash, tapi kita punya utangnya di bank dengan cicilan yang lebih pasti gitu, flat. Misalnya 15 tahun 1 juta kayak gitu. Oke, itu jadi bisa jadikan alternatif. Itu salah satu cara yang mungkin bisa ditempuh anak muda yang mungkin punya keinginan untuk memiliki rumah atau properti, tidak sekedar investasi, Mbak ya. Iya. Oke. Tapi di sini saya mau agak sedikit cerita pengalaman. Boleh. Jadi ini boleh deh masukan untuk para di sana front office bank. Jadi saya punya mahasiswa, dia content creator, penghasilannya udah cukup sebenarnya dari hasil dia meng-create beberapa konten gitu kan. Udah lumayan lah dia bisa beli rumah dan segala macam sebenarnya ya, walaupun ya maksudnya belum rumah mewah segala macam. Jadi dia datang ke sebuah bank, karena itu saran saya, kamu datang aja ke bank, terus bilang mau ini dia mau saham sebenarnya bukan properti, mau buka rekening untuk saham dan tunjuk brokernya ini. Nah, oke, dia datang, namanya anak muda ya, kaos gitu seadanya, dan ya pokoknya kalau misalnya istilahnya gembel gitu kan, penampilan, dari segi penampilan. Nah itu Bu, saya sama Mbak Banknya ditolak. Jadi dia belum cerita, belum maksudnya konsultasi kan, kalau ini konsultasi keuangan ya, itu dia udah ditolak. Nah itu mungkin yang bikin mental si anak muda pun jadi males gitu. Padahal menurut saya itu tugasnya perbankan untuk menjelaskan produk-produknya dia, terus gimana cara nasabah bisa berinvestasi dengan baik, nggak cuman melalui tabungan aja gitu. Nah itu mungkin pola pikir juga yang perlu ditanamkan para banker ya di sana, untuk maksudnya anak muda pun terima loh gitu, maksudnya layanilah mereka dengan baik, edukasilah mereka dengan baik ya, agar misalnya mereka jadi tertarik sama produk-produk bank selain tabungan gitu. Karena kan yang familiar itu bank itu nabung gitu, padahal bank itu zaman sekarang udah memberikan banyak layanan, mempermudah investasi kita di berbagai sektor yang deposito aja tadi kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu juga yang perlu disadari sama masyarakat gitu ya, kalau peran perbankan ini nggak cuman untuk sekedar nabung saja gitu, atau mungkin juga untuk KPR gitu ya, buat kredit-kredit, tapi juga ada investasi-investasi lainnya yang bisa dilakukan di perbankan gitu. Dan sebenarnya ini kesadaran masyarakat khususnya anak muda sudah seluas itukah mengenai hal itu? Nah, mungkin belum ya, makanya sebagian besar masih nggak begitu aware kayak gitu. Tapi
ada kok maksudnya mereka yang memang udah punya kesadaran ke sana dan ingin memulai coba saya investasi, coba saya nabung dikit-dikit, apa sih yang maksudnya investasi yang memang menjanjikan, itu udah lumayan banyak. Dan sekarang ya itu perguruan tinggi, universitas pun banyak memfasilitasi anak mudanya untuk supaya ke situ, untuk berentrepreneur, mereka diarahkannya ke arah situ, jadi nggak cuma untuk jadi pegawai. Oke. Itu bank juga harusnya ya maksudnya bekerja sama lah untuk menjadi gimana caranya untuk menjadi financial consultant untuk si anak muda ini, karena anak muda berpotensi loh, gitu kan. Jadi perannya nggak cuman anak muda sendiri yang harus mencari ilmunya gitu ya, atau mencari tahu, tapi juga dari perbankannya sendiri nih yang harus bisa memberikan literasi kepada anak muda dan juga masyarakat supaya mereka lebih paham lagi soal peran perbankan, Mbak ya. Iya. Oke, kita bakal lanjutkan lagi nih perbincangan kita pada pagi hari ini, dan di segmen 3 nanti kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya juga nih soal investasi pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kita Sultan TV, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai investasi bersama dengan Mbak Widya Nurbakti Pertiwi SMB MM selaku akademisi, dan kita juga masih membuka layanan pertanyaan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya dengan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mbak. Salah satunya ini nanya ini soal tujuan investasi yang baik itu seperti apa. Mungkin karena ada juga beberapa orang yang beranggapan kalau investasi itu untuk menabungkan uangnya supaya bisa diraih berkali-kali lipat di masa. Sebenarnya seperti apa nih tujuan investasi yang baik? Tujuan investasi yang baik. Tujuan yang baik lillahi ta'ala ya. Oke. Tapi sebenarnya orang investasi apa sih sebenarnya yang maksudnya kita berinvestasi buat apa sih? Iya. Mereka balik lagi nanya ya.
Nah, mungkin itu kayaknya anak muda yang belum punya anak dan belum punya keperluan ini sehari-hari. Nah, Iya. untuk yang berumah tangga sih banyak banget ya tujuan investasi ya. Paling ini sih yang paling concern ya pasti untuk pendidikan anak ke depannya ya. Gimana misalnya kayak sekarang anak SD aja udah berapa juta, gimana nanti kuliah. Iya. Kebanyakan para orang tua milenial, ya orang tua yang umur 30-an sampai 37 tadi itu ya mereka investasi untuk rencana kuliah anaknya nanti. Iya. Berarti ya mungkin sekitar investasi untuk 18 tahun ke depan. Tapi nih balik lagi untuk anak muda, apa sih tujuan yang manfaat? Ya setiap anak muda atau setiap individu itu tergantung dari masing-masing. Nah, gimana caranya supaya istilahnya giat atau rajin berinvestasi? Nah, secara individu silakan tetapkan apa yang jadi tujuan. Apapun itu boleh. Misalnya sekarang SMA, anak SMA. Taruhlah dia punya tujuan, oke, 10 tahun ke depan saya mau beli mobil dengan merek A gitu kan. Dengan harga, harga sekarang 300 juta nih. Nah itu boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Selama maksudnya ada tujuan mulia atau enggak, ya nggak ada gitu. Maksudnya ya itu tergantung kebutuhan masing-masing. Bahkan ya tadi misalnya kuliah, tujuannya 10 tahun yang akan datang saya mau punya rumah di daerah elit ini nih. Nah itu selama itu memang bisa memicu atau bisa kasih motivasi untuk individu tersebut istilahnya berinvestasi, itu oke-oke aja, sah-sah aja. Ya yang penting itu tadi kita harus tahu nih hal apa yang bisa bikin kita semangat untuk ya tadi investasi tersebut. Kalau memang halnya ya tadi balik lagi ke sesuatu yang hedon ya nggak apa-apa, selama ya tadi ya maksudnya kita investasi juga. Tapi nanti kok seiring berjalannya waktu pun kebutuhan akan berubah gitu. Oke lah tadi misalnya yang bertanya sekarang umurnya masih 18 tahun, yang pikirannya belum sekolah anak, belum biaya misalnya rumah sakit atau apa bersalin dan segala macam, itu belum kepikiran kan. Oke ya nggak apa-apa. Tadi tetapkan aja misalnya tujuan investasi Anda atau investasi kamu itu untuk misalnya tadi saya pengen nih lulus kuliah terus langsung punya mobil sendiri dari uang sendiri. Nah itu oke, nggak apa-apa. Ataupun ya tadi beli rumah sendiri, itu nggak apa-apa. Jadi apapun itu tujuannya ya Mbak ya. Yang penting semangat untuk investasinya itu. Yang perlu kita latih lah untuk sekarang ini. Oke, siap. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya yang menanyakan soal langkah awal yang baik untuk investasi ini di usia berapa, dan mungkin juga karena ada beberapa masyarakat atau anak muda yang menganggap baru bisa berinvestasi ketika nanti nih udah memiliki penghasilan sendiri atau mungkin juga ketika penghasilannya sudah mencukupi. Nah sebenarnya mulai dari kapan bisa berinvestasi? Investasi nggak mengenal usia ya. Maksudnya kalau kita lihat dari mulai kita mengenal uang pun itu sudah bisa investasi, cuma mungkin investasinya secara sederhana dan tidak ke lembaga yang institusi formal. Jadi kayak kita umur 5 tahun aja kan kita udah punya uang jajan sendiri, terus kita celengin kan, nah itu investasi kan. Walaupun tadi tujuan investasinya nanti lebaran mau beli ini gitu kan, kalau saya dulu gitu kalau celengan gitu kan. Tapi sejak kapan sih kita mulai bisa resmi berinvestasi? Yaitu sejak kita mulai punya KTP. Kenapa? Karena balik ke prosedural untuk berinvestasi tersebut. Kayak misalnya kita ke bank, buka rekening, syarat utamanya untuk ini ya saham, untuk tabungan untuk membeli saham itu syaratnya KTP. Kalau ada NPWP, tapi kalau nggak NPWP nggak apa-apa. Dan di situ tadi harus penghasilan ya? Enggak, karena tadi dengan nominal 100.000 pun kita udah bisa beli saham, udah bisa buka rekening dulu, rekening 100.000, dan si 100.000-nya itu bisa kita beliin saham berapapun gitu. Kan ada yang harganya satu slot cuma 50.000, nah itu udah mulai. Jadi jangan nunggu sampai punya penghasilan deh, kalau bisa sebelum punya penghasilan. Jadi ketika punya penghasilan kita udah bagus nih nantinya, kita udah terbiasa memanage penghasilan dengan baik atau finansial dengan baik gitu. Jadi mulai sedini mungkin
nggak apa-apa. Tadi dimulai dari hal sederhana, dari celengan dulu lah, Iya. terus tabungan pelajar juga bisa. Terus nanti ketika memang sudah punya KTP resmi, mulai membeli saham atau tadi menabung emas, itu bisa. Oke, dan mungkin tadi juga banyak disinggung soal investasi saham yang mana mungkin masyarakat juga mulai banyak tertarik juga nih sekarang ini. Tapi supaya mereka tidak terjebak atau salah langkah nih untuk investasi di saham, sebenarnya apa saja yang perlu dipersiapkan nih untuk para pemula khususnya untuk bisa investasi di saham? Oke, cara mudahnya ya tadi carilah pialang atau broker yang memang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, si pialang ini atau broker ini yang nantinya akan mengarahkan kita. Gini loh, Pak, Bu, download aplikasinya. Ini rekening Bapak Ibu terhubung dengan aplikasi ini. Jadi nanti ketika dia kasih tahu misalnya, oh ini saham perusahaan Nestle lagi bagus nih, silakan beli. Nanti dia broker itu akan terus untuk gimana cara kita memanage uang yang untuk kita beli saham tersebut, kayak gitu. Itu cara paling mudah. Jadi kita cari broker, tapi ya brokernya yang terpercaya ya. Jadi lihat deh di Bursa Efek Indonesia mana nih broker yang perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai broker resmi gitu, untuk istilahnya menggait kita untuk membeli saham dan mengelola saham yang kita punya, kayak gitu. Oke, siap. Ini itu udah mudah sekali, maksudnya udah silakan cari dimanapun udah tersedia, udah nggak sesusah dulu. Iya. Jadi itu memang salah satu cara yang paling mudah yang bisa dilakukan. Mungkin untuk anak muda yang awalnya khawatir gitu ya, karena investasi saham ini resikonya lumayan cukup tinggi, walaupun memang feedback yang ditawarkan ini lumayan cukup besar, Mbak ya. Lumayan tinggi, ya. Oke, menarik kalau ngomongin soal investasi, tapi karena keterbatasan waktu, ini kita tidak bisa berbincang lebih panjang lagi, tapi mungkin hal yang mungkin mau ditambahkan atau yang perlu diingatkan lagi nih untuk anak muda khususnya untuk bisa berinvestasi mulai dari sekarang gitu, ini seperti apa? Oke, nah tadi untuk gimana sih supaya investasi tapi tetap tidak kehilangan momen-momen untuk bersuka-suka gitu. Nah itu karena kan anak zaman sekarang perlulah balance life ya, gitu. Jadi ya tadi rencanakanlah keuangan Anda sedini mungkin dari mulai zaman kuliah pun. Kalau udah punya uang saku silakan pos-poskan. Nah itu pembiasaan yang baik sehingga nanti ketika punya penghasilan pun nggak langsung bablas untuk semuanya konsumsi. Karena konsumsi pun kan kita perlu pilih-pilih mana nih yang prioritas, mana yang enggak. Dan investasi tadi mulailah, maksudnya tetapkan tujuan Anda untuk investasi itu untuk apa dan dari sekarang. Jadi karena tujuan tersebut tuh, jadi kalau memang tadi mau beli mobil dengan harga 300 juta ya dengan cara investasi itu silakan tetapkan, walaupun itu memang hal yang istilahnya bisa dibilang hedon, tapi kalau hal tersebut memotivasi silakan lakukan gitu. Jadi temukanlah apa sih motivasi Anda masing-masing dan mulailah berinvestasi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Widya sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol dengan kita pada pagi hari ini. Ya, sama-sama senang banget nih bisa diundang pengalaman pertama. Oke, siap. TV. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi nih ya, ngomongin hal lain. Ada hal-hal lain lagi yang bisa kita omongin di Sultan TV. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih dan lancar-lancar selalu aktivitasnya Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mbak Widya Nurbakti Pertiwi, SMB, SMM, selaku akademisi mengenai perbincangan kita, yaitu tentang investasi. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih menginspirasi dan juga membuka wawasan kita mengenai investasi dan lebih membuat kita lebih bersemangat lagi untuk berinvestasi untuk masa depan kita. Semoga seperti itu ya. Dan kita akan berjumpa lagi di talk show Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.